6 kabupaten masih gunakan sistem noken. Pemirsa, sesuai hasil rapat koordinasi atau rakor tingkat kabupaten, ada 6 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yang semua TPS masih menggunakan sistem noken atau ikat dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu tahun 2024. Ke-6 kabupaten di Papua Tengah yang masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat tersebut yakni Kabupaten Dogiai, Deyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak. Sementara 2 kabupaten lainnya di Papua Tengah yakni Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika sudah tidak menggunakan sistem noken atau ikat. Hal ini seperti terkemuka saat KPU Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi atau rakor penyusunan daftar wilayah yang menggunakan sistem noken atau ikat dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu tahun 2024. Rakor yang digelar di Rumah Makan Sari Kuring, Nabire, Sabtu 30 September 2023 dihadiri Komisioner KPU Provinsi Papua Tengah, Marius Telenggen, Indra Ebang Olah, Forkopimda, Sekretaris KPU Papua Tengah, perwakilan dari partai politik, dan tamu undangan lainnya. Domisili berbasis di persoalan misalnya orang di kota lebih banyak ketimbang orang yang di wilayah-wilayah pinggiran yang nuansa konfliknya cukup tinggi atau frekuensi kriminalitasnya panjang sehingga orang lebih memilih aman damai mungkin itu secara sosiologis. Rakor dibahas tentang dasar hukum dan undang-undang tentang pedoman pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat berdasarkan surat Ketua KPU RI nomor 991-PL.01-SD-05-2023. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6-PHPU-DPD-2014 menimbang bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka untuk tempat tertentu yang dalam pemilihan umum telah menggunakan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih tidak dapat lagi kembali menggunakan sistem noken atau ikat atau sejenisnya. Menurut MK, justru tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken atau ikat atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan umum secara intensif dan berkelanjutan. Iya, kita sesuai dengan aturan itu. Apakah nanti dibuat sebuah surat keputusan seperti itu sebagai landasan bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan semua pihak untuk sama-sama kita berpedoman. Ada surat keputusan nomor berapa saya tidak tahu, tapi tahun 2018 itu ada. Pilgub itu kan kita mengacu ke itu. Mari. Pileg 2019 kita mengacu ke itu. Cuma nanti mekanisme di lapangan itu yang harus diatur. Apakah kesepakatan atau sistem noken itu dilaksanakan di tingkat TPS, atau dilaksanakan di tingkat DPD, atau dilaksanakan di tingkat KPU? Melalui rakor diputuskan untuk 6 kabupaten di wilayah pegunungan di Provinsi Papua Tengah tetap melaksanakan pemungutan suara menggunakan metode noken. Sementara 2 kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah tetap melaksanakan pemungutan suara menggunakan metode coblos yang ditentukan dalam undang-undang. Dikatakan Komisioner KPU Provinsi Papua Tengah, Marius Telenggen, kepada Papapos TV, setiap tahapan yang dilakukan memang sangat penting untuk masyarakat ketahui. Kata dia, pimpinan KPU RI memerintahkan KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Tengah Kabupaten segera melakukan pemetaan wilayah yang menggunakan sistem noken. Mengenai pemetaan wilayah, mana yang harus pakai sistem noken. Setelah kami KPU Provinsi menerima hasil koordinasi dan lakukan rapat koordinasi yang dilakukan oleh teman-teman 8 komisioner, 8 kabupaten kota. Setelah kami input semua dari 8 kabupaten kota, hari ini kita bahas di level provinsi. Dan hasil yang sudah disepakati oleh teman-teman di kabupaten, dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara dan peserta politik dalam hal 18 partai politik dan semua muspida di daerah, mereka sepakati untuk sistem noken itu
seutuhnya berlaku di 6 kabupaten. 6 kabupaten selain Nabire dan Timika. Jadi sistem noken ini akan dipakai di 6 kabupaten. Karena selama kita bicara untuk kepentingan kita orang asal Papua, sampai ini perlu kita dorong. Karena itu sudah sistem noken kita bahas, sistem noken kan bicara tentang cara hidup, budaya. Walaupun di dalam putusan MK mereka sudah jelas di situ disampaikan bahwa ke depan kita dorong untuk sistem coblos. Hari ini kami tidak bisa lakukan itu karena memang butuh proses dan waktu yang sangat berat.